Assalamualaikum, halo wargi assalam, kembali lagi di podcast Ngopi Jang. Ngobrol perihal iman, janarian Kang. Oke, nah kali ini bahasan yang akan kita bahas di podcast Ngopi Jang adalah tentang sedekah di bulan Ramadan. Nih adik-adik pasti udah tahu nih kalau kebaikan di bulan Ramadan itu bernilai 2 kali lipat lebih baik gitu ya. Jadi diberikan nilainya 2 kali lipat lebih baik daripada di hari-hari biasanya gitu. Jadi podcast kali ini kita akan membahas tentang sedekah di bulan Ramadan, tentunya bersama Bapak Ustadz Gun-Gun Supriyatna. Assalamualaikum Pak Ugun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah adik-adik pasti udah langsung tahu nih, oh Pak Ugun nih, Pak Ugun gitu ya. Bapak Ustadz Gun-Gun atau yang sering disapa dengan Pak Ugun gitu ya Pak ya? Ya. Iya, oke. Nah sebelum kita mulai podcastnya, jangan lupa adik-adik untuk selalu menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Nah kita juga harus mematuhi protokol kesehatan nih Pak. Ini ya. Ya, face shield, Face shield. betul. Oh, Face ini shield. face shield. Iya, jadi face shield ya adik-adik namanya. Dan juga kita harus menggunakan hand sanitizer dulu, Pak. Mari kita menggunakan hand sanitizer Oke, dulu. siap. Oke. Nah, untuk adik-adik yang di rumahnya sudah tersedia air, gunakan air saja ya, karena lebih baik menggunakan air mengalir gitu. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi nih Pak, pasti adik-adik juga penasaran nih sebenarnya gimana sih sebenarnya sedekah di bulan Ramadan itu gitu. Nah, mungkin yang pertama yang kita harus tekankan nih ke adik-adik, mungkin ada beberapa adik-adik yang sebetulnya sedekah itu apa? Atau enggak sebenarnya sedekah itu apakah memang harus menggunakan uang saja atau gimana? Pasti ada yang bingung nih. Jadi, sebetulnya hakikatnya sedekah itu apa sih, Pak? Langsung saja nih. Iya, langsung saja. Adik-adik udah penasaran ya adik-adik ya, apa sih sedekah itu gitu. Soalnya masih tunduh. Oh, masih Gitu. tunduh. Iya, betul. Masih ngantuk ya karena Masih sahur ngantuk. gitu. Tapi kan harus tetap semangat ya, Pak ya? Semangat. Walaupun sahur. Kita sapa dulu ibu-ibu yang berada mungkin ya didampingi oleh ibu-ibunya. Oh, iya. Masing-masing kan sekarang sudah mulai masak atau menghangatkan makanan gitu ya. Ya, Atau udah ada yang masaknya lagi nggak tahu. makan mungkin ya, Ada udah yang standby udah lagi gitu. makan gitu, sudah makan tidur lagi biasanya kan Oh, gitu. Baik buat ibu-ibu yang di sana wargi assalam khusus orang tua siswa dan siswa SMA Plus Assalam, semangat berjuang terus untuk menggapai berkah terutama khusus di bulan Ramadan. Selalu ceria. Saya doakan mudah-mudahan ibu yang di sana atau orang tua yang di sana wargi assalam mudah-mudahan panjang umur dan selalu disehatkan lahir batinnya dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Baik, Allah. yang tadi ditanyakan oleh Bu Parista. Bu Parista guru bahasa Indonesia ya? Betul, Oh, Pak. gitu, pernah guru bahasa Indonesia. Untuk Januari kali ini kita akan membahas tentang sodakoh ya, atau sedekah. Nah, baik sodakoh itu kan arti katanya itu dari sodakoh atau benar ya. Jadi artinya atau maksudnya membenarkan tentang keimanannya. Jadi orang-orang yang beriman pasti dia akan bersedekah sebagai rasa tanda syukur atas diberikannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah itu bersifat umum, berbeda dengan infak gitu. Kalau infak mah kan secara khusus. Kalau misalkan sodako dengan uang silakan. Sodako misalkan membeli Al-Quran simpan di masjid silakan. Pakai mukena silakan. Bersifat umum. Bahkan senyum kita kepada saudara kita itu adalah Sodako. tabsamuka fi wajhijika akhi sodako. Jadi senyum kita kepada saudara kita itu sodako. Tapi entang senyum sendiri gitu ya. Eta mah disebut atau gelo kayak gitu. Jadi itu mah bukan sodako ya, Pak ya? Sodako. Tapi senyumnya ge ente sinis gitu ya. Matanya, mukanya, wajahnya semua itu harus senyum gitu. Jadi bagaimana cara senyum? Dah saya mah bisa senyum terbaik atunya. Iya. Jadi kumaha senyum Sama senyumnya saya. we gitu. Bahkan gitu. Kan kebiasaan kita senyum, sapa, salam, sopan, santun kan gitunya. Iya. Atau Senyum disingkat apa, dulu. Pak? Disingkat Sanaon atau disingkat 5S. 5S tak eta ngeunya. Iya. Jadi di sekolah kita kan gitu membudayakan seperti itu. Senyum dulu kan gitu. Senyum terus sapa, "Pak sehat." Kan gitu sapa, salam, "Assalamualaikum." Kan gitu. Sopan santun tah itu yang harus dibudayakan
dan sampai sekarang yang mungkin hilang sedikit-sedikit gitu. Tapi betul. buat warga Assalam, khusus siswi Assalam ya, istiqomahkan itu baik di sekolah maupun di rumah. Apalagi sekarang pandemi makan nggak bisa salam tangan, jadi salamnya teh apa ini disebut sohai apa artinya apa ya itu sehai atau gimana iya sehai salam Sunda iya, gitu salam atau misalkan Sunda. salam apa saya nggak tahu misalkan gini yang aja sampurasun gitu ya Pak ya, atau perep misalkan kayak iya. gitunya atau yang ini kalau sekarang Pak kalau pandemi itu kayak gitu. iya Gitu, seperti itu salam. Jadi sedekah itu sekali lagi bersifat umum. Boleh silakan apa saja yang disedekahkan, disedekahkan karena tadi umum. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memberikan nikmat kepada kita ya. Apalagi sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah. Mungkin saja kesempatan ini yang Allah berikan karena puasa tahun kemarin itu ya kita mah awam ya, mudah-mudahan sekarang makan tingkatan puasa kita teh setelah awam khawas lah minimal. Khawas itu kan dengan hatinya. Dan ayo dulu mah kan puasanya hanya menahan lapar dan dahaga ari hati maka mana wae kan gitunya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah. Untuk sedekah di bulan Ramadan tadi Bu Parisa setelah ininya jadi dilipat gandakan kalau di bulan Ramadan. Yang membalas itu secara langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan Rajab bulan umatku, Syaban bulanku kata Nabi, dan Ramadan itu bulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berpuasa itu antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri yang akan membalas gitu. Asalkan kita ikhlas gitu ya Pak ya, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Kalau tidak ikhlas tidak akan dapat. Iya, jadi tergantung niat dan hati kita gitu ya Pak ya. Nah, gitu. Betul sekali, tergantung niatnya. Nah, kemudian dari tadi kan kita membahas tentang apa sih itu sedekah gitu ya Pak ya. Nah, memangnya keutamaan sedekah di bulan puasa itu apa sih Pak? Keutamaannya, fadilahnya tadi banyak ya. Cuman di sini saya akan sampaikan 3 saja. Yang pertama tadi didoakan malaikat Allahumma ati munfikon kholfan. Jadi malaikat berdoa ketika ada orang yang bersedekah dengan niat tulus dan ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, berilah orang yang bersedekah itu gantinya, kata malaikat seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dijauhkan dari setan. Tidaklah seseorang bersedekah mengeluarkan sedikit dari sedekah atau hartanya itu untuk bersedekah karena Allah, maka Allah akan keluarkan 70 setan di kedua rahangnya. 70 setannya bayangkan ya. Mending di orang teh loba setan ya, di orang teh. Padahal kayaknya satu orang aja nggak muat gitu ya. Ternyata ada 70, bukan orang juga sih Pak ya. Padahal kan setan itu kalau melahirkan itu, kalau saya dapat keterangan itu bertelur. Satu telur itu isinya 40. Ini 7 telur sekaligus. 7 kali 4 berarti 280 sekali melahirkan. Tidak seperti kita misalkan manusianya di bidan atau misalkan paraji, tapi ini berosot. Nah, mungkin saja kita itu digoda sama yang baru bereset, setan udah tergoda gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan sedekah itu niat ikhlas lillahi ta'ala menyembuhkan penyakit. Dawu mardokum, jadi mandokum bisodakoh. Jadi maka bersedekahlah gitu ya. Kalau misalkan kita punya penyakit atau apa, maka bersedekahlah. Jadi jadikan sedekah itu sebagai obat gitu. Berarti tadi keutamaan puasa itu yang pertama didoakan malaikat ya Pak gitu. Kemudian yang kedua itu dijauhkan dari setan. Gitu, dan yang ketiga itu sebagai obat gitu ya, sebagai obat. Jadi kalau kalian sakit langsung sedekah gitu ya guys. Lillahi ta'ala, niat balik lagi harus ikhlas gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian pasti nih adik-adik langsung muncul pertanyaannya, memangnya orang yang seperti apa sih yang bisa kita kasih sedekah gitu? Apakah boleh nggak sih? Saya kan ada nih adik saya misalnya, Bu, Pak, dia mau jajan pas bulan puasa gitu, tuh saya kasih, berarti saya sedekah gitu. Nah, gimana tuh? Apa aja sih? Kalau dengan keluarga itu bukan sedekah, tapi urusanin gitu ya. Gitu orang tuanya. Kalau sedekah itu Ar-Rahman gitu. Allah itu mengasih, tidak pilih kasih. Kita juga sama, ngasih mah udah ngasih sedekah, terkecuali ngasihnya itu seperti apa. Tapi kalau ngasih misalkan contoh
Riz, mabok yuk. Enggak, saya mah sedekah aja ini buat maboknya beli minum. Enggak, gitu. Tapi sedekah dengan kebaikan. Silakan mau ke 8 asnaf ya yang ini ya, yang zakat fitrah itu mah sudah pasti. Kita mau sedekahnya, mau zakatnya itu mah silakan gitu. Jadi pokoknya mah kita ngasih tidak pilih, kasih asalkan kita tahu kalau misalkan tidak nafkah, misalkan itu mah selalu dipakai untuk mabuk karena kita sudah tahu. Nah kalau tidak tahu mah pokoknya mah kita mengasih jadi tidak pilih kasih seperti itu. Yang 8 asnaf saja silakan gitu. Beberapa tadi kan kalau keluarga tuh bukan termasuk ke dalam golongan yang bisa bukan termasuk sedekah gitu. Nah ya, itu Pak, mah ya? urusan kita sebagai kewajiban. keluarganya karena saling membantu kan gitu. Kakak membantu adiknya yang belum dia, adik membantu makanya seperti itu gitu. Mungkin bisa sedikit yang orang-orang yang layak disedekahi mungkin Pak 3 gitu di antaranya. Fakir, miskin, terus panti jompo, lansia kan gitu, musafir kan gitu, Ibnu Sabil, Gorimin banyak kan gitu sebenarnya yang 8 asnaf. Bisa adik-adik mungkin udah pernah belajar tentang hal ini mungkin ya Pak ya? Zakat fitrah. Iya. Tentang zakat fitrah gitu. Oke. Nah, kemudian tadi kan kalau di contoh-contohnya orang yang layak disedekahi gitu ya, menurut Pak Ugun barusan ada tadi fakir, miskin, gorimin ya Pak ya? Ya. Kemudian dan banyak lagi duafa lah gitu. Duafa, panti jompo dan lain sebagainya. Ada tidak sih sedekah yang dalam tanda petik ringan gitu Pak yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi atau adik-adik SMA Plus Asalam nih Pak? Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan gitu? Tabsa muka jika akhir sodako dengan senyuman yang ikhlas dan terus. Pokoknya mah kita membahagiakan yang lain lah dengan senyuman juga kan gitu. Apalagi kalau senyuman-senyuman yang mungkin seorang perempuan ke laki-laki atau misalkan ke guru dengan senyuman dia makan barang datang judat sekali gitu kan teh enak kan. Tapi bapak sehat gitu kan enak. Itu paling terkecil seperti itu. Berarti paling ringan ya senyum. Paling ringan. Boleh beli buku yang murah saja disedekahkan buat di mana gitu ya. Kan banyak sekarang mah ya apa disebutnya kampung baca atau misalnya gitu lebih bermanfaat gitu. Iya, jadi mungkin kalau adik-adik nih punya buku bekas gitu ya Pak ya yang sudah jarang dibaca bisa gitu disedekahkan gitu ya, Al-Quran, Iqra kan banyak gitu, juz amma yang murah-murah saja, murah meriah. Jadi sedekah itu bukan hanya uang gitu ya Pak ya? Jadi sedekah itu bersifat umum. Apapun yang diberikan dengan hati yang ikhlas gitu ya Pak ya, dan bermanfaat bagi orang banyak mungkin ya Pak ya? Itu. Mantap nih. Alhamdulillah nih adik-adik, hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu tentang sedekah di bulan Ramadan dari Pak Gun gitu ya, atau Pak Ugun yang sering kalian sapa gitu. Oke, nah jangan lupa untuk dicatat nih adik-adik kalau ada informasi penting, justru banyak sekali ya informasi penting yang tadi disampaikan oleh Pak Ugun gitu. Oke, nah sampai sini podcast Ngopi Jang hari ini mengenai sedekah di bulan Ramadan. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Ngopi Jang yang lain. Terima kasih Pak Ugun sudah meluangkan waktunya ke podcast Ngopi Jang. Lagi subuh-subuh ini ya Pak ya. Ingat gitu, kalau sudah sahur jangan langsung tidur. Nah, kalau sudah sahur tuh tidak boleh tidur lagi tuh karena banyak berkah setelah sahur itu ya Pak ya. Sayang kalau kalian langsung tidur gitu. Oke, kalau begitu sekian podcast Ngopi Jang hari ini. Tetap saksikan podcast Ngopi Jang yang lain bersama dengan saya dan Gun Supriyatna. Jangan lupa ke subscribe ya dan komen gitu. Oke, kalau begitu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong.